Metode waterfall merupakan metode tertua yang bersifat natural, di mana metode ini merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Adapun untuk urutan metode waterfall ini terbagi atas 4, di mana yang pertama perencanaan, kedua analisis, ketiga desain, dan yang keempat implementasi. Metode ini pertama kali dikenalkan di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers pada tahun 1956 yang menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGE atau Semi-Automatic Design Environment. Lalu pada tahun 1983, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai menggunakan metode ini dengan 6 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu preliminary, tahapan kedua design, tahapan ketiga design detail, tahapan keempat coding and unit testing, tahapan kelima integration, dan tahapan yang terakhir yaitu testing. Nah, yang pertama ada alur kerja yang jelas. Model air terjun mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Tiap tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu, pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua, ada hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan dicatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara akurat dan cepat. Nah, yang ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya yakni dari segi sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Metode air terjun membuat pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Nah, yang terakhir, ada digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Selain dapat digunakan untuk proyek berukuran kecil dan menengah, metode air terjun juga dinilai cocok untuk menjalankan pembuatan perangkat lunak berukuran besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Tapi kembali lagi, semua disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Adapun kelemahan dari metode air terjun adalah sebagai berikut. 1. Membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model air terjun, diperlukan dukungan dari setiap pemangku kepentingan yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik agar terbentuk tim yang solid. Dikarenakan, apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. 2. Masih membeku. Semua tim harus bekerja sesuai dengan arah dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal. Selain itu, klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan memberikan umpan balik kepada tim pengembang di setiap tahap. Klien hanya bisa memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. 3. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model air terjun, klien tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Hal ini berbeda dengan model air yang memungkinkan sistem dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. 4. Butuh waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan metode air terjun terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan mode SDLC yang lain. Misalnya, tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu tanpa bisa dilompati. Misalnya, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum menampilkan tampilan desain dari aplikasi. Hal ini menyebabkan adanya waktu kosong bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim menyelesaikan setiap tahap, pada akhirnya membuat yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Apa alasan utama mengapa model waterfall ini muncul? Yang pertama yakni kompleksitas proyek.
Pada saat itu, proyek pengembangan perangkat lunak seringkali menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dikelola. Nah, model waterfall ini muncul dan dikembangkan sebagai upaya untuk membawa disiplin dan struktur ke dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, kebutuhan spesifikasi awal yang jelas. Model ini membutuhkan spesifikasi awal yang sangat jelas sebelum pengembangan dimulai. Ini dianggap sebagai cara untuk mengurangi perubahan yang sering terjadi di tengah jalannya proyek pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, kontrol yang ketat. Model waterfall menekankan pada kontrol yang ketat terhadap setiap tahapan dalam siklus pengembangan. Ini dianggap penting untuk menghindari perubahan yang tidak terkendali selama proses pengembangan. Dan yang terakhir, yakni inspirasi dari industri manufaktur. Beberapa konsep dalam model waterfall yang diambil dari praktik manufaktur, di mana ada tahapan yang jelas dan dalam produksi barang fisik. Ini diadopsi ke dalam pengembangan perangkat lunak sebagai cara untuk meningkatkan prediktibilitas dan kualitas hasil akhir. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang terstruktur. Model waterfall memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Ini membuatnya mudah dipahami dan dikelola. Yang kedua itu dokumentasi yang kuat. Setiap tahap dalam model ini membutuhkan dokumentasi yang mendalam. Ini membantu dalam pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan persyaratan proyek, sehingga meminimalkan perubahan mendadak. Yang ketiga yaitu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Model waterfall cocok untuk proyek-proyek di mana membutuhkan tidak cenderung berubah secara signifikan selama pengembangan. Yang keempat yaitu kontrol biaya yang baik. Karena setiap tahap memiliki spesifikasi yang jelas, perubahan-perubahan yang dibutuhkan setelah tahap awal dapat menjadi mahal. Namun, jika kebutuhan stabil, maka ini dapat mengontrol biaya dengan baik. Yang kelima yaitu kepatuhan dan regulasi. Di beberapa industri seperti perbankan atau kesehatan, ada persyaratan yang ketat untuk dokumentasi dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Model waterfall dengan dokumentasi yang kuat bisa menjadi pilihan yang baik.